Halo, apa kabar semuanya para pejuang SBMPTN? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Semoga kalian tidak bosan dengan saya, seperti halnya saya yang tidak pernah bosan untuk membahas dan mereview materi-materi soal ekonomi dalam persiapan SBMPTN. Waktu semakin dekat, jangan sampai lupa bahwa SBMPTN gelombang pertama akan dimulai pada tanggal 12 sampai dengan 18 April. Sementara gelombang kedua dilakukan pada 26 April sampai tanggal 2 Mei. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita review soal persiapan SBMPTN berikut ini. Soal pertama, sudah siap? Air sangat berguna bagi kehidupan, harganya murah. Sedangkan berlian kurang berguna bagi kehidupan, harganya sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat dijelaskan dengan konsep titik-titik. A. Paradok dalam berhemat. B. Teori konsumsi. C. Antinomi nilai. D. Nilai sekarang. Atau E. Barang ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan berikut, maka kita akan melakukan pembahasan. Air yang sangat berguna bagi kehidupan, harganya mahal. Sedangkan berlian yang kurang berguna bagi kehidupan, harusnya harganya murah. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Keadaan tersebut merupakan kebalikan. Kebalikan inilah yang disebut sebagai konsep antinomi atau pertentangan nilai. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Semakin banyak satu input digunakan dalam proses produksi, maka marginal produk dari input tersebut semakin menurun. Prinsip ini disebut dengan prinsip titik-titik. A. Diminishing return. B. Return to scale. C. Diminishing average product. D. Diminishing total production. Atau E. Downward demand. Nah, kita akan membahas pengertian dari marginal product. Marginal product yaitu tambahan keluaran produksi karena tambahan satu unit input. Kemudian kalau law of diminishing return atau di sini di pilihan A adalah diminishing return adalah sebuah hukum dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Jadi jawabannya adalah A. Laba akan maksimum apabila perusahaan berproduksi pada tingkat output di mana titik-titik. A. Biaya total atau TC adalah minimum. B. Biaya per unit atau rata-rata atau AC adalah biaya minimum. C. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. D. Penerimaan total atau TR adalah maksimum atau E. TR lebih besar daripada TC. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, produsen bekerja dalam kondisi di mana MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Atau penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum harus membandingkan antara biaya total dengan penerimaan total pada berbagai kemungkinan produksi dan memilih output di mana total penerimaannya berbeda banyak atau maksimum dengan total ongkosnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ketika penawaran dan permintaan mengalami peningkatan, namun peningkatan penawaran lebih besar dibandingkan peningkatan permintaan, maka harga keseimbangan titik-titik. A. Meningkat dan kuantitas meningkat. B. Menurun dan kuantitas meningkat. C. Meningkat dan kuantitas menurun. D. Menurun dan kuantitas menurun. Atau E. Kuantitas tidak berubah. Untuk menjawab pertanyaan berikut ini, maka saya akan menggambarkan terlebih dahulu kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, bentuknya seperti ini. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah, jangan sampai terbalik. Ya, ini demand dan ini supply. Demand melambangkan permintaan, sementara supply melambangkan penawaran. Kemudian di sini ada harga, dan yang di sumbu yang horizontal, di sini ada kuantitas atau jumlah barang. Nah, ketika antara permintaan dan penawaran seimbang, maka terbentuklah sebuah
harga. Nah, suatu ketika terdapat peningkatan penawaran. Peningkatan penawaran lebih besar dibandingkan dengan peningkatan permintaan. Artinya penawarannya bertambah lebih banyak daripada permintaannya. Ya, maka ini katakanlah ini penawaran pertama, maka ini katakanlah S yang kedua. Bergeser dari titik equilibrium, keseimbangan harga bergeser ke kanan. Maka dia akan membentuk keseimbangan yang baru, yaitu ini Q1, ini Q2. Ya, penawarannya jumlahnya bertambah banyak, yaitu Q2. Maka menyebabkan harga menjadi turun. Ya, harganya menjadi lebih murah ketika jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta. Jadi jawabannya adalah, maka harga keseimbangan akan menurun dan kuantitas akan meningkat. Ya, kuantitasnya atau jumlah barangnya bertambah ya dari Q1 ke Q2. Sementara harganya akan berkurang dari P1 ke P2 karena jumlah penawaran jauh lebih besar daripada jumlah permintaannya. Semakin tinggi tingkat substitusi pada barang X, maka kurva permintaan barang X semakin titik-titik. A. Elastis, B. Inelastis, C. Curam kemiringannya, D. Uniter elastis, atau E. Tidak ada hubungannya. Semakin tinggi tingkat substitusi, artinya barang penggantinya semakin banyak. Jika barang pengganti atau substitusinya semakin banyak, maka barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang elastis. Ingat, semakin banyak barang substitusi atau penggantinya menandakan bahwa barang itu akan semakin elastis. Contohnya apa? Contohnya adalah barang elektronik, barang mewah, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Dari pengeluaran di bawah ini, yang dilibatkan dalam perhitungan produk domestik bruto adalah A. Pembayaran transfer, B. Pembayaran bunga utang domestik, C. Pengeluaran pemerintah daerah dan pusat, D. Pengeluaran subsidi, atau E. Pembayaran utang luar negeri. Nah, untuk menghitung produk domestik bruto, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Ya, nah kita lihat unsur-unsur yang ada di sini. Pembayaran transfer tidak ada, berarti bukan. Pembayaran bunga atau utang domestik juga bukan, ya simbolnya untuk bunga itu I. Pembayaran bunga itu simbolnya I kecil. Sementara yang di sini I besar. I kecil bunga, kalau I besar adalah investasi. Pengeluaran pemerintah daerah dan pusat. Nah, pengeluaran pemerintah simbolnya G, ya berarti C ada. Jawabannya adalah C. Subsidi tidak ada di dalam unsur ini, pembayaran utang luar negeri juga tidak ada di dalam unsur ini. Jadi jawabannya adalah C. Demikian pembahasan soal kita hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.